Shalom. Nah, ini lanjutan dari tentang janji. Contohnya tentang janji itu adalah keluarga adalah lembaga pertama yang dipersatukan dalam satu ikat janji, yaitu pernikahan. Tuhan tidak akan memberkati hubungan suami istri sebelum ada ikatan yang sah. Dalam satu ikat janji di hadapan Tuhan dalam pernikahan. Ikat janji suami istri itu berlaku sampai maut memisahkan. Namun ada suatu kisah luar biasa yang menunjukkan bahwa ikat janji pernikahan tidak hanya sampai maut memisahkan mereka. Waktu saya diminta oleh seorang pendeta untuk mengikat janji pernikahan saya dengan istri saya, selalu saya tambahkan, bukan hanya di hadapan Bapak Pendeta, di hadapan jemaat. Saya bernyanyi di hadapan Tuhan bahwa saya akan setia selama-lamanya dengan istri saya. Karena saya tahu istri saya adalah pilihan Tuhan. Maka hidup saya sangat berbahagia. Saya mendapatkan istri yang begitu setia, yang begitu baik, dan aku sangat mencintainya. Dialah istri satu-satunya yang selalu mendampingi hidupku dalam suka dan duka. Oleh karena itu, saya selalu ingin menepati janji saya untuk saya mengasihi dia selama-lamanya. Inilah tentang janji, covenant, di mana saya selalu ingin mencintai dia selama-lamanya. Walaupun kadangkala saya punya salah, tapi saya berbalik kembali kepada firman Tuhan, bahwa saya akan terus setia dengan istri saya. Ada kisah kasih, namanya Dana Reeve dengan Christopher, menunjukkan ikat janji yang luar biasa. Dana Reeve lulus dari Middlebury College di Vermont, Amerika Serikat, dengan pendidikan cum laude dalam bidang sastra Inggris. Di bidang seni dia pernah belajar di Royal Academy of Dramatic Arts di London. Tunggu, saya kurang minum, saya mesti minum dulu. Dan kemudian melanjutkan ke California Institute of the Arts. Dia adalah seorang artis, penyanyi, penulis buku, dan aktivis bagi orang-orang cacat. Pada bulan April tahun 92, dia mengadakan pameran Superman, Christopher Reeve, dan dikaruniakan seorang anak bernama William Elliot. Sebagai seorang istri, Dana Reeve menikmati kebahagiaan pernikahan yang normal hanya sampai 27 Mei tahun 95. Sekitar 3 tahun, yaitu sampai Christopher terjatuh dari kuda tunggangannya, yang menyebabkan dia lumpuh dari leher ke bawah. Dia harus menghadapi kenyataan bahwa suaminya harus selalu ada di kursi roda. Cinta kasih Dana terhadap suami Christopher dibuktikan dengan kesetiaan merawat suaminya tanpa bersungut-sungut. Saat itu usia Dana baru berusia 34 tahun. Usia yang masih membutuhkan romantis pernikahan. Dia menjalani kehidupan rumah tangga yang normal. Meskipun sebenarnya membutuhkan kasih sayang yang utuh dari seorang suami. Kehidupan Dana Reeve menjadi suatu model istri yang tabah menghadapi suami yang cacat sampai Christopher meninggal di tahun 2004. 10 Oktober. Pada upacara penguburan suaminya, Dana berkata, "Dahulu kita mengadakan ikat janji pernikahan di muka altar, bahwa kita akan selalu setia pada waktu senang dan susah. Sehat, sakit, sampai maut memisahkan kita. Namun aku berkata di depan jenazahmu, bahwa meskipun maut telah memisahkan kita, aku akan tetap setia kepadamu. Engkaulah satu-satunya suami dalam hidupku." Dia meninggal di usia 43 tahun. Tanggal 6 bulan 3 2006. Itulah tentang kesetiaan seorang Dana Reeve dengan Christopher. Saya berharap saudara, sambungan kisah ini, cerita ini tentang ikat janji. Saya menasihatkan saudara semua, marilah kalau kita berjanji, setialah dengan janji saudara.
Jangan suka mengingkari janji saudara, terutama dengan Tuhan, dengan suami, atau dengan istri. Saya suka sekali melihat rumah tangga yang rukun, yang selalu mengasihi suami dan istrinya. Saya sudah menjadi contoh dan teladan. Saya menikah sudah memasuki 39 tahun. Hampir tak pernah saya ribut dengan istri saya, karena saya mengasihi dia. Saya ingin selalu keluarga saya menjadi teladan dan contoh bagi banyak orang. Marilah kita berlomba menjadi orang yang baik. Sebaik mungkin. Istri dan saya sama, punya sifat selalu memberi. Membagi-bagi sembako, membagi makanan kepada seluruh satpam di komplek kami di Pluit Mas. Dan saya yang suka bagi-bagi uang, sehingga kami sangat diperhatikan oleh satpam-satpam security yang ada di komplek kami. Kami pernah tinggalkan rumah kami selama 6 hari. Kami berpelesiran naik kapal pesiar di Singapura. Rumah kami dalam keadaan tidak terkunci. Saya sangat senang. Kami tidak pernah kehilangan. Kami tidak pernah kemalingan. Karena satpam security kami begitu ketat menjaga rumah kami. Karena kami selalu membagi makanan dan uang. Setiap tahun kalau Lebaran pasti kami bagi mereka semuanya. Dan mereka selalu mendaftarkan nama untuk kami bagi-bagi berkat. Banyak memberi, banyak menerima. Karena Tuhan berkata, berilah kamu akan diberi. Kalau kita banyak memberi. Saya senang dengan hidup ini. Karena saya sudah memberikan contoh teladan untuk saudara semua. Mari kita berlomba menjadi orang yang baik. Mulai sekarang. Oke saudara. Mari kita bekerja untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Di mana Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi kita semua. Sampai dia mati di kayu salib karena kasihnya besar atas manusia. Itulah contoh teladan yang baik yang Tuhan berikan buat kita semua. Mari kita saling mengasihi, kita saling memberkati, supaya kita diberkati. Terima kasih. Akhir dari tentang ikat janji ini, saya ucapkan terima kasih untuk bagi saudara yang mendengar dan meneruskan mendengarkan khotbah-khotbah saya, biar saudara berubah menjadi orang yang baik, yang selalu mengingat akan janji saudara dengan suami Anda, dengan istri Anda. Tolong, kalau boleh aku minta, jangan ada perceraian dalam rumah tangga saudara. Karena itu sangat dibenci oleh Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, di mana Anda sudah mau mendengar khotbah saya. Saya selalu minta, jangan puji saya. Jangan sebut nama saya. Pujilah selalu nama Yesus. Karena dialah kekasih saya yang selalu memberkati hidup saya. Yang memberikan saya panjang umur, yang memberikan saya sehat, dan hidup bahagia bersama keluarga. Shalom, Tuhan memberkati.